Selamat siang, salam sesore. Selamat siang teman-teman semua, selamat bergabung kembali dengan pertemuan yang kesekian dari Festival Sesore. Pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari dua peserta Sesore Batch 2 yang akan menjelaskan mengenai ide dan inovasinya. Sesore adalah sebuah inisiatif bersama yang dikelola oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia bekerja sama dengan banyak pihak untuk mengembangkan gagasan dan ide-ide dari teman-teman muda di bawah 28 tahun. Dan pada batch 2 Sesore di periode tahun ini, sejak di akhir tahun lalu, kita akan mendengarkan beberapa gagasan, sekitar belasan gagasan. Hari ini kita akan mendengarkan dua gagasan dari teman Rio dan teman As'ad. Dan untuk mendengarkan gagasan mereka, kita mengundang seorang teman, kawan, yang aktif terlibat dalam pembangunan, sebagai development profesional. Saya akan mengundang Pak Petra Arca Kareci. Selamat siang, Pak Petra. Pak Petra, selamat siang. Apa kabar Pak Petra? Oh, masih mute atau belum ada suara nih? Pak Petra? Oke, saya mau menjelaskan. Pak Petra adalah saat ini adalah Head of UN Global Pulse Lab Jakarta. Beliau selama ini banyak terlibat dalam beberapa program pembangunan internasional dan juga saat pernah menjabat sebagai 8 tahun sebagai direktur dari PT Australian Nusantara, 4 tahun juga di Bank Dunia, serta banyak terlibat mengolah portfolio dengan dukungan AusAid pada waktu itu sampai 500 juta. Pak Petra, apakah sudah bisa mendengar? Selamat siang Pak Petra. Mungkin teman-teman panitia bisa berkontak dulu dengan Pak Petra yang sedang mungkin mencermati catatannya untuk dua presenter kita pada siang hari ini. Apakah sudah bisa kita kontak dengan Pak Petra? Ya, Sesore sekali lagi adalah sekolah sosial forestry yang digagas oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia untuk menumbuhkan minat kaum muda dalam memandang social forestry pada tahun 2045. Ketika Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-100, pada waktu itu kita akan mendengarkan, akan melihat bagaimana inovasi-inovasi anak muda yang digagas sejak sekarang dan direalisasikan ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Pak Tetra, sudah bisa bergabung Pak Petra? Sudah, nggak tahu kenapa tadi koneksinya. Kita sudah tadi ya 2 tahun kita sudah dalam posisi bekerja selalu dengan virtual, tapi masih saja gaptek untuk teman-teman seusia kita. Kira Bapak, ini juga metodologinya agak bukan Zoom biasa, jadi biasa kita saling belajar. Pak Petra, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Apa kabar Pak Tri? Syukur-syukur kita semua sehat walafiat ya. Pak Petra, jadi pada siang hari ini kita akan mendengarkan dua peserta Sesore, Sekolah Sosial Forestry yang dikembangkan oleh Latin dan jaringannya. Dan kita dengarkan Pak Petra ini dua inisiatif, ide, gagasan yang kreatif, yang bayangannya bisa menjawab kebutuhan sosial forestry menuju pada Social Forestry 2045. Begitu Pak Petra. Menarik sekali. Apakah ada sedikit ini pengantar dari Pak Petra misalnya sebelum kita masuk ke presentasi? Cuma bahwa memang berbicara mengenai social forestry ini kan memang sangat penting ya Pak Tri dan dan begitu banyak aspek, tapi mungkin memang kita perlu bukan cuma kalau orang suka bilang pikir in thinking out of the box gitu ya, keluar dari kotak-kotak yang selama ini digunakan, tapi yang saya
tertarik untuk lihat sejauh mana ini justru thinking in new boxes. Jadi hal-hal baru yang muncul untuk kita pahami, atau gagasan-gagasan baru terkait dengan social forestry, dan tantangan yang dihadapi untuk dan apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini ya, Patri. Jadi mungkin ya. Keren. Pak Petra keren. Thinking in the new box, particularly new box from the young generation ya, Pak Petra ya. Persis. Baik, Pak Petra, kita simak saja ya perkenalan dari presenter pertama, Mas Rio, dan nanti kita langsung minta dia presentasi. Kita cermati kemudian ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ananda Andriana. Saya merupakan mahasiswa aktif S1 Ilmu Hukum di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya berasal dari Kota Tasikmalaya, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan peserta dari Sekolah Social Forestry batch kedua. Dan di sini juga saya merupakan inovator yang nantinya akan mempresentasikan inovasi saya untuk Wakanda ataupun Wanakaya Sembada 2045 ataupun untuk social forestry di 2045 nanti. Di sini saya mengambil inovasi yang berjudul yaitu social forestry blockchain system, di mana inovasi saya ini nantinya akan berperan penting untuk masa depan social forestry di 2045, yang mana 2045 itu merupakan era digitalisasi. Karena itu inovasi saya berkaitan erat dengan teknologi. Mungkin segitu saja perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mas Rio. Iya, selamat siang Patri dan juga Pak Petra. Apa kabar Mas Rio? Alhamdulillah baik Pak. Pak Petra sama Patri gimana nih kabarnya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mas Rio, kita langsung ya, dirimu paparkan gagasan idenya yang judulnya agak provokatif ini. Silakan. Oke, siap Pak. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Ananda Andriana. Saya berasal dari Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan saya merupakan mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi saya terkait dengan social forestry di tahun 2045 nanti. Mungkin bisa di next slide. Dan inovasi saya yaitu berjudul Social Forestry Blockchain System atau Superblocks. Latar belakang saya menginisiasi inovasi ini karena berangkat dari pengalaman sendiri. Jadi pada tahun 2021 itu saya sempat belajar terkait yang namanya blockchain ataupun cryptocurrency. Oleh karena itu di sini saya berinisiatif dan berinovasi ingin mengkolaborasikan antara blockchain sistem ini dengan social forestry di tahun 2045 nanti. Mungkin next. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu alur dari pemasaran produk social forestry secara konvensional. Yang mana yang pertama itu berawal dari masyarakat perhutanan sosial tentunya, terus juga ke pemerintah ini kan nantinya yang akan membentuk suatu regulasi ataupun peraturan tertentu terkait dengan pemasaran perhutanan sosial ini. Terus nantinya dari masyarakat perhutanan sosial ini biasanya akan dibeli oleh pedagang kecil, terus turun ke pedagang besar, perusahaan, pengecer, dan bermuara kepada konsumen. Nah, hal ini dalam sistem konvensional tentunya memerlukan waktu yang sangat panjang ataupun adanya middleman yang sangat banyak. Dalam hal ini, ketika berbicara pada tahun 2045, saya berinisiatif, berinovasi bagaimana sih caranya supaya alur pemasaran ini dibentuk dengan cara sesederhana mungkin dan secepat mungkin. Next. Nah, ini ilustrasi dari alur pemasaran secara konvensional. Next. Nah, konvensional sistem weakness, apa sih kelemahan dari sistem konvensional dari pemasaran produk social forestry ini? Nah, yang pertama itu proses pemasaran produk lama. Ini sudah jelas karena banyaknya middleman atau banyaknya perantara, yang mana dari masyarakat perhutanan sosial itu tidak langsung ke konsumen, tapi harus melewati beberapa perantara terlebih dahulu. Hal ini yang membuat lama dari pemasaran secara konvensional. Yang kedua itu ada keuntungan kecil kepada para masyarakat social forestry karena banyaknya middleman. Sudah saya jelaskan di poin pertama, karena ketika banyak middleman, tentunya keuntungan dari si produk social forestry ini
yang jatuh ke tangan masyarakat sosial pastry ini tentunya akan kecil gitu dan tidak akan maksimal keuntungannya. Terus yang ketiga bisa menjadi ajang kapitalisme. Ini juga berkaitan dengan poin kedua yang mana nantinya masyarakat sosial pastry itu akan sulit berkembang dalam perekonomiannya, yang mana dapat bisa dikatakan yang miskin akan tetap menjadi miskin dan kaya akan semakin kaya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu database terpisah tiap daerah. Sudah kita ketahui bersama bahwa pemerintah itu memberikan 12,7 hektar lahan perhutanan sosial kepada masyarakat gitu. Yang mana hal ini tentunya dalam 12,7 hektar lahan tersebut ada di beberapa wilayah ataupun daerah tertentu yang mana setiap daerah itu tentunya mempunyai database tersendiri. Dalam hal ini mungkin bisa di next slide. Nah, terus juga marketing of social pastry product using blockchain system or teknologi. Pemasaran produk social pastry menggunakan sistem blockchain ataupun teknologi blockchain. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu blockchain. Blockchain itu bisa dianalogikan sebagai buku besar yang mengandung berbagai informasi penting terkait dengan proses transaksi yang terjadi, dan transaksi tersebut menggunakan smart contract atau kontrak cerdas sehingga tidak memerlukan pihak ketiga. Next. Nah, what happen if the marketing of social pastry product uses blockchain technology? Apa yang terjadi jika pemasaran produk social pastry ini menggunakan sistem blockchain itu? Yang pertama, tentunya hal ini akan menjawab kelemahan-kelemahan daripada si sistem konvensional. Yang pertama itu yaitu proses pemasaran cepat karena tidak memerlukan pihak ketiga. Hal ini merupakan keuntungan utama dari penggunaan teknologi blockchain sendiri, karena teknologi blockchain itu tidak memerlukan pihak ketiga. Jadi dari si produsen itu bisa langsung ke tangan konsumen. Yang kedua itu distribusi aman, tidak bisa dimanipulasi. Dalam hal ini sudah jelas bahwa teknologi blockchain ini seperti yang pada poin pertama tidak memerlukan pihak ketiga. Oleh karena itu distribusinya akan aman dan tidak dapat dimanipulasi. Yang ketiga yaitu data tersimpan dengan aman. Jadi nantinya data setiap transaksi dari produk social pastry ini akan tersimpan dengan aman di yang namanya teknologi blockchain ini. Terus yang keempat, data mudah ditelusuri walaupun banyaknya daerah karena tersimpan dalam database yang sama. Nah, ini juga merupakan poin penting atau kekuatan utama dari teknologi blockchain ini. Jadi nantinya 12,7 hektar itu dari berbagai wilayah Indonesia tentunya akan disatu padukan dalam satu base yang sama gitu. Dalam hal ini menggunakan teknologi blockchain. Oleh karena itu hal ini sangat efektif untuk social pastry di tahun 2045 nanti, atau mungkin dari sekarang seperti itu. Terus yang kelima, kontak transparan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang namanya teknologi blockchain ini transparan dan dapat dilihat dengan para produsen maupun konsumen. Dalam hal ini bisa dilihat tapi tidak bisa dirubah data-datanya seperti itu. Next. Things that can be developed again from the blockchain system or technology. Hal apa saja sih yang dapat dikembangkan lagi dari sistem blockchain ataupun teknologi blockchain ini? Sudah jelas bahwa blockchain itu merupakan sebuah teknologi, dan dalam hal ini pengimplementasiannya cryptocurrency lah merupakan salah satu hal yang menggunakan teknologi blockchain. Dalam hal ini juga saya berinovasi lagi bahwa nantinya si produk ini tuh akan dibeli oleh yang namanya token Sopesto, yang mana token Sopesto ini adalah social pastry token, yaitu sebagai alat transaksi produk social pastry. Token ini nantinya dapat dibeli terlebih dahulu oleh konsumen yang ingin membeli produk social pastry. Jadi nantinya token ini ataupun teknologi blockchain ini akan kita input dalam suatu platform tertentu gitu. Jadi akan memudahkan untuk bertransaksi jual beli. Next. What is the attraction of Sopesto? Apa yang menjadi daya tarik dari Sopesto ini atau social pastry token? Sama halnya dengan token ataupun kripto lain, Sopesto juga bisa digunakan sebagai alat investasi, dan poin utamanya bisa berkontribusi dalam meningkatkan laju ekonomi masyarakat perhutanan sosial. Dan nantinya Sopesto ini akan mempunyai komunitas sendiri untuk menaikkan harga dan stabilitas token. Sudah jelas bahwa yang namanya cryptocurrency ataupun token itu harus didukung oleh suatu komunitas tertentu untuk menaikkan harga maupun ya stabilitas tokennya. Jadi hal ini juga dapat membantu meningkatkan laju perekonomian masyarakat perhutanan sosial di tahun 2045 nanti. Next.
how to introduce this innovation to the social forestry community. Dalam hal ini bagaimana sih cara memperkenalkan inovasi saya kepada masyarakat perhutanan sosial, yaitu melakukan pengenalan sekaligus pelatihan intensif kepada masyarakat perhutanan sosial terkait dengan inovasi ini. Saya kira mungkin nanti di tahun 2045 itu masyarakat akan mengerti sendiri terhadap teknologi blockchain ini. Tapi ketika berbicara pada hari ini tentunya akan harus dengan melakukan beberapa pelatihan tertentu supaya nantinya masyarakat paham gitu terhadap tahap-tahap dari sistem blockchain ini. Next. Terus melakukan praktek langsung terhadap sistem blockchain pada social forestry, termasuk melakukan transaksi. Ini juga merupakan komponen penting dalam hal meningkatkan pemahaman bagi masyarakat perhutanan sosial. Next. Why social forestry blockchain system atau support block? Kenapa sih saya memilih inovasi ini gitu? Yang pertama itu tentunya sudah jelas menjawab tantangan dan mengikuti perkembangan zaman. Tahun 2045 nanti tentunya zaman akan semakin canggih dan merupakan era digitalisasi. Yang kedua itu akses jaringan lebih luas, misalnya lintas negara. Sudah saya jelaskan tadi bahwa nantinya si teknologi blockchain ini maupun token tersebut akan diinput dengan satu platform yang sama untuk memudahkan kita berjejaring. Dan berjaringnya juga bisa lintas negara gitu. Terus yang ketiga, uang masa depan adalah kripto. Beberapa ahli sudah berpendapat bahwa nantinya di tahun-tahun berikutnya, tahun 2045 juga mungkin uang itu akan tergantikan oleh yang namanya cryptocurrency. Pada saat ini juga beberapa orang sudah mulai memakai yang namanya cryptocurrency ini. Terus yang keempat, diminati kalangan anak muda. Ini sudah jelas contoh nyatanya seperti saya sendiri gitu. Saya juga minat dan interest terhadap yang namanya cryptocurrency ataupun blockchain. Yang selanjutnya yaitu market yang terbuka lebar dan luas. Dalam hal ini cryptocurrency itu mempunyai market yang banyak dan luas. Dalam hal ini kita bisa manfaatkan nih untuk membuka celah bagi masyarakat perhutanan sosial untuk masuk ke dalam kapitalisasi market tersebut. Terus yang selanjutnya pergerakan yang cepat dalam mendorong perekonomian. Ini sudah ada beberapa bukti nyata bahwa yang namanya cryptocurrency ini dapat meningkatkan laju ekonomi secara cepat ataupun dengan sistem blockchain-nya. Terus yang terakhir yaitu pemasaran produk lebih transparan, aman, dan cepat. Ini sudah saya jelaskan di awal bahwasannya teknologi blockchain ini merupakan teknologi yang tidak memakai pihak ketiga, terus juga aman dan cepat dalam penggunaannya. Next. What are the challenge? Apa saja sih tantangannya? Tentunya setiap inovasi mempunyai tantangan tersendiri. Dalam hal ini saya sudah memikirkan beberapa tantangan daripada inovasi yang saya buat. Yang pertama itu agak sulit untuk dipahami secara sistematikanya oleh masyarakat. Ini merupakan hal yang utama dalam harusnya pengedukasian masyarakat itu memang nomor satu. Tapi ketika berbicara tahun 2045 nanti, saya kira masyarakat juga lambat laun akan mudah memahami sistematika dari penggunaan sistem blockchain ini. Terus yang kedua membutuhkan SDM yang handal dalam teknologi. Ini sudah jelas bahwa yang namanya blockchain itu merupakan sebuah teknologi. Makanya dalam hal ini harus banyak SDM-SDM yang mengerti hal tersebut. Yang selanjutnya sulit membuka pasar karena banyaknya pesaing di dunia cryptocurrency. Dunia cryptocurrency ini memang terbuka lebar marketnya. Tapi ketika kita memasuki pada tahap-tahap awal tentunya akan sulit. Tapi ketika sudah terbiasa tentunya akan semakin mudah gitu untuk menarik berbagai orang untuk minat terhadap yang namanya token social forestry ini. Terus yang selanjutnya harus mempunyai kolaborator. Saya rasa ini merupakan hal yang sangat penting sekali karena kolaborator di sini itu sangat berperan penting gitu, terutama dalam hal mempromosikan dari blockchain ataupun cryptocurrency ini. Oleh karena itu, inovasi saya ini mungkin harus didorong atau dikembangkan lagi dengan mempunyai beberapa kolaborator dan berkolaborasi dengan beberapa pihak yang relevan dengan inovasi saya. Terus yang selanjutnya, harga pembuatan token agak mahal. Ini juga dapat di-backup dengan mempunyai beberapa kolaborator. Next. What is the hope of this innovation? Apa sih harapan saya terhadap inovasi saya sendiri ini? Yang pertama itu inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan laju ekonomi social forestry di tahun 2045. Ya, ini sudah sangat jelas bahwa inovasi saya ini dapat dibilang secara sederhananya bahwa saya ingin menyederhanakan daripada alur pemasaran social forestry secara konvensional gitu, yang mana dari produsen itu akan cepat kepada tangan konsumen. Terus yang kedua, inovasi ini diharapkan dapat membuka pasar baru bagi social forestry di tahun 2045 dengan mengandalkan teknologi blockchain. Tahun 2045 nanti tahun merupakan era digitalisasi, dalam hal ini pasar juga akan
membentuk suatu pasar-pasar baru secara digital. Karena ini kita harus bisa memanfaatkannya dengan berbagai peluang yang ada gitu. Terus yang selanjutnya, inovasi ini diharapkan dapat menjadi terobosan efektif dan lebih solutif dalam pemasaran produk sosial policy di tahun 2045. Ini yang saya harapkan sekali, bahwa inovasi saya ini dapat menjadi suatu terobosan yang sangat efektif dan solutif di tahun 2045 nanti. Yang mana hal ini akan sangat menjawab tantangan zaman. Yang terakhir yaitu inovasi ini diharapkan dapat membuka kesadaran pemuda terkait pentingnya isu sosial policy. Dalam hal ini juga tentunya kita bisa mengenalkan nih social forestry ini dengan mengkolaborasikan cryptocurrency ini kepada kalangan anak muda. Next. Ya mungkin pemaparan presentasi inovasi saya dicukupkan segitu. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami, dan semoga inovasi saya ini nantinya akan menjadi inovasi yang dapat menjawab tantangan zaman dan juga dapat membantu dalam perkembangan social forestry di tahun 2045 nanti, supaya Wakanda 2045 nanti itu akan terwujud. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Rio Ananda Andriana, Putra Tasik. Saya membayangkan Elon Musk melakukan investasi pada social cryptocurrency. Gagasannya dahsyat. Tapi kita coba mendengarkan input dari Pak Petra ya. Gimana Pak Petra? Ini pas dengan apa yang tadi kita bicarakan sebelum Mas Rio presentasikan, Pak Tri, thinking in new boxes ini kan hal baru, tapi yang memang trennya suka tidak suka, mau tidak mau akan ke situ kan, digitalisasi, munculnya kekuatan blockchain dan cryptocurrency. Jadi lebih cepat kita menangkap dan melihat ini sebagai peluang, bukan sebagai ancaman, dan memahaminya menurut saya ini luar biasa. Dan juga luar biasa Mas Rio seorang sarjana hukum, tetapi dan masuk ke aspek digitalisasi. Ya itu dunia sekarang kan, ini kita bukan cuma borderless, tetapi juga tidak ada batasan disiplin ilmu. Apapun kalau kita memang serius mau pelajari, pasti kita bisa ketersediaan informasi itu ada. Jadi luar biasa Mas Rio. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik dalam hal ini. Apakah Mas Rio kan berpikir cryptocurrency ini kan banyak yang mengembangkan token itu, jadi kembangkan proyek kriptonya, baru cari komunitas, ya baru bangun komunitas. Ini kira-kira apa ini juga salah satu yang Mas Rio pikir, karena justru komunitas social forestry Indonesia ini kan besar, hanya masalah yang tadi disebutkan di presentasinya soal diseminasi informasi, sosialisasi dan membuka informasi ini, tetapi di sisi lain kekuatan komunitas itu sebenarnya sudah ada ya Mas Rio? Ya, izin menjawab Pak. Dalam hal ini komunitas sosial policy tersendiri mungkin sudah ada ya Pak, tapi dalam hal memahami teknologi blockchain ini tentunya memerlukan pelatihan tersendiri gitu. Dalam hal ini saya berinisiatif juga untuk seperti mengedukasi kepada masyarakat sosial policy ini untuk kembali teknologi blockchain ini untuk menjawab tantangan di tahun 2045 nanti. Dalam hal ini dibutuhkan beberapa pelatihan tentunya Pak, seperti itu. Iya. Jadi itu juga yang apalagi orang hukum, sarjana hukum kan jago diomongnya nih Pak Tri. Jadi kan kadang masalahnya kan seolah-olah ngomong blockchain, ngomong cryptocurrency, hal-hal baru ini kan buat kita bingung gitu ya, orang awam. Jadi mungkin ada cara-cara lain untuk menyampaikan. Sebenarnya tujuannya adalah menciptakan crypto social forestry token dan cryptocurrency. Tapi kan sebenarnya tidak harus bahwa ini sistem dibalik apa yang mau dikembangkan, yaitu pemasaran dan pemasaran produk yang lebih efektif. Sebenarnya itu ya Mas Rio. Iya benar Pak. Jadi kan dalam hal ini sekarang tuh alur konvensional itu terlalu banyak middleman ya Pak. Dalam hal ini saya berinisiatif sesederhana mungkin gitu, supaya dari produsen itu dapat cepat sampai ke konsumen, seperti itu Pak. Iya. Dan yang saya pelajari, kekuatan lain dari blockchain ini
jadi pengen tahu dari perspektif Mas Rio, karena kan adalah kekuatan desentralisasinya kan, bahwa semua yang masuk di dalam ekosistem ini jadi bisa punya suara dan bisa berperan aktif di dalam komunitasnya. Kira-kira itu juga salah satu yang karena tadi Mas Rio bilang soal melawan munculnya kapitalisme baru dan elite capture ya, kira-kira gimana Mas Rio? Ya Pak, jadi saya kira kan ketika berbicara dalam alur konvensional itu kan memerlukan beberapa perantara tertentu. Dalam hal ini tentunya ketika misal dari pedagang kecil ke pedagang besar itu kan nantinya dijual lagi tuh dari pedagang besar itu ke beberapa perusahaan. Dalam hal ini tentunya keuntungan dari masyarakat perhutanan sosial ini akan sedikit gitu, karena bisa jadi ketika sudah di tangan perusahaan itu si produk sosial policy itu akan dinaikin lagi harganya gitu. Yang tadinya dijual murah oleh masyarakat perhutanan sosial nanti akan dijual mahal lagi oleh beberapa perusahaan. Tentunya ini merupakan satu kelemahan gitu. Dalam hal ini juga nantinya si masyarakat sosial policy itu akan lama gitu dalam hal perkembangan ekonominya gitu Pak. Nah mungkin yang saya bayangkan seperti itu Pak. Ya, ya saya lihat tekanan ke masalah transparansi, penggunaan kontrak cerdas. Nah kan kalau yang saya lihat juga kan penggunaan kontrak cerdas ini tergantung blockchain yang dipakai juga kan ada biayanya ya Mas Rio. Itu jadi dan ada pilihan-pilihan yang mana. Nah kalau Mas Rio bayangkan itu memang mengembangkan blockchain sendiri atau berkolaborasi dengan existing blockchain, tetapi setelah memang diseleksi yang betul-betul baik dan punya visi sosial yang sama dan juga punya biaya kontrak cerdas yang tidak terlalu memberatkan juga ya Mas Rio. Iya benar Pak. Dalam hal ini tentu juga ketika kita ingin membuat teknologi blockchain ini tentunya harus ada biaya tertentu gitu. Dalam hal ini tentunya harus mempunyai beberapa kolaborator yang mensupport terkait inovasi ini gitu Pak. Ya, ya. Pak Tri ada pertanyaan juga? Aku cuma tanya tadi tanpa middleman. Mas Rio, gimana ngelihat peran dari broker? Broker cryptocurrency kan juga ada dan harus terdaftar istilahnya. Gimana perannya? Atau bisa sampai ke money game? Dalam hal ini izin menjawab sepengetahuan saya saja ya Pak. Soalnya saya juga ini masih belajar juga gitu. Nah dalam hal ini ketika kita berbicara cryptocurrency tentunya akan memerlukan ya komunitas-komunitas yang mendukung gitu Pak. Dalam hal ini juga sudah jelas bahwa nantinya komunitas itu akan mendorong harga si cryptocurrency ini gitu. Seperti yang sudah bukti nyatanya itu Dogecoin lah yang didukung oleh Elon Musk itu, yang tadinya harganya itu di bawah sekarang menjadi lumayan mahal gitu. Pada hal ini tentu juga memang dibutuhkan beberapa stakeholder gitu dalam hal meningkatkan yang namanya harga token ataupun cryptocurrency ini gitu. Ya, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan teknis ya, tapi itu nanti aja kita bahas inovasinya. Inovasi yang menurut Pak Petra tadi thinking in a new box ya Pak ya. Iya, thinking new boxes. Keren banget. Pasti banyak implikasi teknisnya, tapi gagasan ini adalah gagasan masa depan yang pada tahun 2045 pasti tidak ada pertanyaan seperti pertanyaan saya tadi mungkin ya. Ya itu ya, maksudnya kan saat ini juga banyak orang tahunya cryptocurrency hanya dari aspek trading kriptonya ya Mas Rio. Padahal sebenarnya kekuatan sistem yang dibangun dan ekosistem di mana trading itu juga cuma salah satu bagian dari ekosistem besarannya. Jadi ini menurut saya Mas Rio jadi menekankan ke aspek lain dari penggunaan kripto yang bukan kriptonya, blockchain yang sangat penting. Luar biasa. Baik. Terima kasih banyak Mas Rio atas paparannya dan input dari Pak Petra. Kita lanjut pada paparan yang kedua Pak Petra ya. Siap. Kita undang Mas Asad untuk inovasi yang keren juga. Silakan Mas Asad memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Asad. Saya berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekarang saya sedang aktif bekerja di Forest Investment Program 2. Kemudian
ide atau inovasi yang saya tawarkan dalam sore 2 ini adalah mengenai sistem PS atau sistem mentoring terpadu perhutanan sosial. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Salam kenal semua. Selamat bergabung Mas Asad. Kita Ya Pak, langsung selamat saja bergabung. paparannya tentang ide dan gagasannya yang juga akan kita lihat perannya. Silakan. Baik Pak. Terima kasih kepada Pak Tri dan Pak Petra atas kesempatannya, dan juga kepada teman-teman penonton streaming YouTube semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad. Di sini saya akan menyampaikan inovasi saya adalah yang berjudul Sistem PS atau Sistem Mentoring Terpadu Perhutanan Sosial. Ini sistem yang menghubungkan nantinya ke aspek-aspek faktor on-farm, on-farm, off-farm, legalitas, dan juga faktor market. Baik, kita akan lihat selanjutnya apa yang melatar belakangi saya untuk mengusulkan inovasi ini. Baik, kita melihat ada sebuah problem di dalam perhutanan sosial dalam aspek pendampingan atau perkembangannya, yaitu yang pertama adalah gap perkembangan PS antar daerah. Jadi ada perhutanan sosial yang maju, ada yang berkembang, ada yang masih merangkak gitu Pak. Kemudian yang kedua adalah pelatihan yang tidak bersifat mentoring berkelanjutan. Jadi misalnya ada satu topik pelatihan, udah tuh topik yang misalnya topik tentang entrepreneur, satu kali aja dibawakan, tidak berseri gitu. Kemudian ganti lagi topik yang lain, ganti topik lagi yang lain, sehingga kurang mendalam spesialisasi untuk peningkatan kapasitasnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait legalitas. Kita memang harus mengakui bahwa legalitas sangat-sangatlah maju. Untuk sekarang aja sudah ada 4 jutaan izin, 4 jutaan hektar dari target 12 juta. Nah, namun di sini adalah kualitas operasional perhutanan sosial sendiri yang masih tadi karena ada gap. Jadi perlu kita tingkatkan lagi untuk kualitas operasional perhutanan sosial. Next. Berikut ini adalah data gap interest mengenai PS antar daerah. Ini saya dapat dari Google Trend, Pak. Jadi dari keyword saja sudah terlihat bahwa dari keyword perhutanan sosial ini belum muncul di 80% wilayah Indonesia. Kemudian untuk keyword dari skema perhutanan sosial pun yang lebih populer adalah hutan desa. Nah, keyword yang lainnya seperti HKM, kemitraan hutan, masyarakat hutan adat ini masih belum muncul. Nah, ini bisa menjadi refleksi bahwa kita perlu untuk mengatasi gap ini. Next. Solusinya adalah apa? Yaitu solusinya ini membuat kerangka sistem mentoring terpadu yang bisa menjadi jembatan antar mentor atau keahlian yang ibaratnya ada pihak yang memerlukan seperti petani atau pendamping PS. Nah, sehingga dengan sistem yang lebih solid ini, mentoring yang terpadu ini bisa terus berkelanjutan. Next. Baik, berikut ini adalah purwarupa atau prototipenya, Pak. Prototip dari gagasan saya di sistem PS ini. Jadi sistem PS ini untuk medianya sendiri ini bisa bersifat offline atau online, tapi karena kita menyesuaikan zaman nanti bisa berbasis online. Ini bisa berbasis aplikasi, bisa berbasis kegiatan-kegiatan seperti sore ini. Kemudian untuk jenis mentoringnya sendiri, ini ada jenis mentoring seperti farmers to farmers atau dari petani ke petani, kemudian dari akademisi ke pendamping atau pendamping ke pendamping. Jadi dari pendamping ahli ke pendamping junior misalnya. Kemudian dari pengusaha yang memang mencari, dia bisa mementoring juga gitu loh, mentoring kelompok tani ini sampai ke market, dan itu terus berkelanjutan, tidak hanya 1-2 kali. Nah, kemudian untuk mengembangkan ini kita perlu pengembangan database. Nah, pengembangan database ini lebih ke arah pengembangan database mentor. Jadi mentoring ini apa saja keahliannya, ini disusun database-nya. Ada ahli HBK, ada ahli wisata, dan ahli karbon, kemudian ahli market atau pebisnis. Nah, kemudian itu dikelompokkan. Nah, saya melihat aspek ini, saya kutip dari gagasan oleh Pak Tri dan Pak Sunjaya beserta teman-teman, bahwa gagasan untuk pengembangan perhutanan sosial ini harus melihat 4 aspek. Yang pertama adalah legalitas,
Yang kedua adalah legalitas ini berkaitan dengan izin. Kemudian yang kedua adalah on farm. On farm ini saat budidaya. Kemudian off farm. Off farm ini adalah bagaimana kita meningkatkan keahlian. Kemudian market ini adalah berkaitan dengan pasar. Nah, misalnya legalitas, misalnya ada mentoring tentang bagaimana nih ada suatu wilayah yang sudah berhasil secara legalitasnya teratur mementoring daerah yang masih baru-baru banget gitu atau belum mempunyai legalitas. Kemudian kalau dari segi on farm ini pelatihan budidaya, misalnya budidaya kopi, budidaya aren dan segala macam. Ada satu daerah yang tertentu bisa mementoring daerah yang belum terlalu memahami hal tersebut. Kemudian ke off farm ini lebih ke arah peningkatan kapasitasnya. Jadi peningkatan kapasitas keahlian. Kemudian market. Nah, market ini bisa bagaimana pelatihan tentang digital marketing, dan juga tadi seperti inovasi Mas Rio itu bisa juga di dalam sistem ini gitu loh. Mementoring bagaimana sih tentang blockchain. Jadi sistem lesson learn-nya ini terbentuk di sini gitu. Baik, selanjutnya. Jadi yang seperti saya sampaikan ini memang lebih ke arah berbasis digital. Ini bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendeknya bisa seperti misalnya kayak sesore ini Pak. Kemudian ada lagi misalnya pelatihan entrepreneur perhutanan sosial yang berseri, terus tema-temanya apa aja yang tidak 1-2 kali diadakan gitu. Nah, kemudian untuk jangka panjangnya saya membayangkan ada aplikasi yang seperti Ruang Guru. Nah, di Ruang Guru ini kan ada menemukan antara siswa dan guru gitu Pak. Nah, di sini prototipenya aplikasi Ruang Guru, aplikasi si teman PS ini mirip seperti aplikasi Ruang Guru ini, di mana si mentoring bisa berkomunikasi secara real time berbasis aplikasi ini dengan pihak yang perlu konsultasi. Dan ini real time 24 jam gitu, terus 24 jam sistemnya bekerja. Next. Nah, kemudian ini tagline atau brainstorming juga hasil diskusi dengan saran dari Coach Pak Tri. Jadi brainstormingnya ini adalah misalnya Anda adalah seorang petani PS atau Anda pendamping PS, pengusaha yang terlibat dalam PS atau petugas PS sendiri atau akademisi yang peneliti PS tapi merasa sendirian misalnya atau berbeda jarak antar daerah. Nah, tak tahu kemana harus berdiskusi tentang perhutanan sosial, ingin dapat teman bersama, maka solusinya adalah dengan sistem si teman PS ini. Next. Baik, target si teman PS ini adalah seperti saya sampaikan tadi, adalah petani senior atau petani muda, kemudian akademisi, praktisi, pendamping yang saling terhubung, saling mementoring secara berkelanjutan dengan sistem yang lebih solid tadi. Next. Baik, untuk manfaat si teman PS ini sendiri, jadi mentoring terpadu PS, kemudian perhutanan sosial, ini bisa mengurangi perkembangan antar gap perhutanan sosial, kemudian juga bisa menjadi sebuah ruang wadah yang solid untuk sebagai media pembelajaran yang lebih komunikatif, lebih real time dan segala macam. Ini bisa mengatasi perkembangan perbedaan gap antar daerah tersebut. Selanjutnya. Baik, demikian. Terima kasih. Demikian inovasi dari saya tentang si teman PS. Semoga ini bisa menjadi solusi untuk peningkatan operasional perhutanan sosial ke depannya dengan sistem mentoring yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas As'ad, friend of social forestry ya. Ini lagi-lagi thinking in a new box ya, gagasan dari kawan As'ad ini. Pak Petra, silakan. Wah, ini sama juga banyak inspirasi nih memang menjawab tantangan yang selama ini kita lihat ya, keterbatasan informasi, akses untuk kepakaran supaya bisa mendapatkan masukan dan arahan yang tepat supaya nggak salah langkah kan. Kenapa tidak dengan memanfaatkan aplikasi, apalagi dengan sebaran
ICT ya, atau teknologi komunikasi dan informasi yang begitu semakin luas. Jadi itu juga dengan pemerintah juga melakukan investasi untuk sebaran internet ini juga sejalan dengan, kalau tidak dimanfaatkan ya menjadi investasi mubazir ya. Jadi saya pikir ini menarik sekali. Jadi tantangan kalau bayangannya juga Mas Asad, kalau melihat bahwa si mentor-mentor ini juga, apakah dengan begini mereka juga bisa dapat ranking atau dapat like, atau jadi ada pengakuan juga terhadap para mentor yang memang bagus dan betul-betul komit dalam memberikan wawasan, kira-kira seperti itu juga, Mas Hasan? Ya Pak, mohon izin menjawab Pak. Ya benar sekali Pak. Jadi itu memang ada di konsep kita. Jadi misalnya ada mentor pendamping ahli. Dia adalah aparatur sipil negara. Nah dia mendapatkan kredit gitu Pak. Kredit kinerjanya kemudian. Kemudian misalnya seperti akademisi itu juga menjadi kreditnya juga gitu loh Pak. Jadi pasti ada sistem achievement-nya juga bagi mentoring ini. Jadi ada insentif-insentif yang dibangun untuk para mentor juga. Lalu kira-kira kan mungkin juga salah satu hal yang terjadi adalah sering terjadi pertanyaan yang sama atau frequently asked question, tetapi dari pihak-pihak yang berbeda. Kira-kira nanti ada dalam bayangannya juga bagaimana apa yang sudah pernah dijelaskan itu tersimpan jadi bisa menjadi referensi. Ya Pak, baik Pak. Di dalam sistem ini memang ada dua Pak. Ada yang mentoring yang secara langsung atau live gitu Pak. Kemudian ada juga box di dalamnya referensi atau literatur mengenai pengembangan yang telah berjalan gitu Pak. Jadi antara live streaming lah ibaratnya kita ini dan yang referensi yang sudah ada. Jadi ada dua box yang ada dalam sistemnya itu Pak nanti. Mungkin itu Pak bayangan saya. Jadi seperti di YouTube, jadi para mentor juga punya subscriber dan bisa dilihat berapa banyak produknya kira-kira. Jadi maksudnya ini lagi eksplorasi kira-kira bayangan Mas Asad dalam pelaksanaan dan pengembangan si teman ini kira-kira seperti apa saja, jadi ada bayangan apa lagi gitu. Wah, terima kasih sekali Pak Petra. Jadi terkait yang ide Pak Petra subscriber atau itu baru kebayang nih Pak. Jadi terima kasih sekali. Itu juga bisa di dalam sistem PS ini Pak. Jadi sifatnya interaktif, kemudian sifatnya juga achievement buat semua pihak tentunya. Dan ini jadi platform gitu Pak. Platform yang memang khusus social forestry. Pengembangan aplikasinya. Gitu, Pak. Tapi kalau kira-kira untuk daerah yang memang akses internetnya masih terbatas, apalagi ini kita bicara masyarakat hutan dan di pinggiran hutan, tidak semua juga konektivitasnya baik. Kira-kira untuk mereka seperti apa? Ada bayangan juga Mas Asad? Bayangan saya seperti ini Pak, untuk daerah-daerah yang memang konektivitasnya mungkin masih minim. Jadi sebagai garda depannya untuk daerah-daerah tersebut adalah instansi kehutanan terkait Pak. Instansi kehutanan terkait ini kan sudah pasti difasilitasi internet yang memadai. Nah di situ peran penyuluh pendampingnya di sana untuk bagaimana bisa mencarikan ibaratnya menjembatani lah antara kebutuhan fasilitas internet ini gitu Pak. Dengan entah petaninya diajak ke kantor dulu atau ada semacam forum gitu Pak. Mungkin demikian Pak. Mungkin Mas Tri Pak Tri ada yang mau ditanya juga. Saya nggak nanya nih, banyak sekali nih tanggapan positif dari teman-teman di chat ya. Ada bilang keren banget idenya, menjawab tantangan tentang lack of knowledge sebetulnya pada tingkat tapak ini. Kemudian real time mentoring bisa menjembatani masyarakat. Kemarin ada inovasi si pasal, sekarang ada inovasi si teman. Tujuannya sama-sama monitoring PS berbasis sistem dan digital. Keren-keren idenya. Memang ide di
sesore 1 dan 2 sekarang nih keren-keren. Nanti kalau digabung bisa jadi diskusi mengenai ekosistem PS sebetulnya. Itu yang ke depan larinya ke sana karena satu sama lain saling mengisi. Iya. Tapi Mas Asad nih banyak pertanyaan teknis lagi-lagi, tapi gagasannya sendiri sebetulnya udah saat ini pun dibutuhkan, tidak hanya tahun 2045 ya, tapi saat ini pun dibutuhkan karena memang demikianlah masalahnya di lapangan. Ada teman-teman yang sudah melewati fase legalitas, dia nggak butuh lagi pengetahuan mengenai legalitas, dia masuk pada pengetahuan on farm, off farm, dan kemudian marketnya. Itu pengetahuan baru sama sekali. Iya. Bagian mereka di tingkat apa. Menurut saya ini ide yang keren dan applicable ya. Mungkin tidak hanya di sektor PS betul ya Pak Petra ya, di sektor lain juga mirip seperti ini dibutuhkan sekali ya. Tapi itu yang kenapa sektor PS tidak bisa menjadi sebuah leading sektor. Berpikir ekosistem, maksudnya ini berbagai komponen yang memang dibutuhkan supaya ekosistemnya PS ini bisa sehat kan, Pak Tri. Jadi dan pada akhirnya juga akan terkoneksi ke sistem-sistem lainnya dan ekosistem lain. Tetapi justru dengan ekosistemnya PS sendiri kuat, itu kan memiliki daya dobrak sendiri gitu, kira-kira ya Pak Tri, dan investasi yang begitu lama dalam sektor ini. Tapi itu yang tadi Mas Asad bilang kan setelah melihat mengenai data gap bahwa ternyata masih sedikit kali yang berbicara mengenai PS yang mungkin ada yang mengenai hutan desa, tetapi bagaimana ini menjadi bagian dari leksikonnya, jadi bagian dari diskursus atau diskusi kita sehari-hari itu kan, dan bagaimana orang jadi searching dan memang mencari informasi mengenai PS ini yang menurut saya itu hal-hal lain yang saya lihat dari apa yang Mas Asad lakukan dalam mempersiapkan konsep ini, yang saya pikir itu juga dihargai juga Pak Tri. Ya, Mas Asad terima kasih banyak sudah memancing terima kasih satu topik ini ya, ekosistem. Keren ini. Oke, sekarang kita mau kasih kesempatan sebetulnya kepada Mas Rio dan Mas Asad untuk saling memberikan komentar sebetulnya atas gagasannya. Kita panggil ya Mas Rio ya. Mas Rio, silakan bergabung kembali. Mohon maaf nih disclaimer nih laki semua, bukan berarti kita tidak menghargai komposisi gender, karena hari kemarin itu semuanya perempuan. Hari ini kita semua laki. That's fine karena secara keseluruhan balance antara laki perempuan dalam kelas seseri 2 masih sangat signifikan, masih oke banget. Silakan Mas Asad, Mas Rio saling mengomentari gagasannya masing-masing. Kita mulai dari siapa? Mas Rio dulu menanggapi Mas Asad, nanti Mas Asad menanggapi Mas Rio. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri atas kesempatannya. Oke, mungkin saya akan sedikit menanggapi terkait inovasi Mas Asad. Inovasinya menurut saya udah sangat baik banget, udah sangat bagus dan inovatif sekali gitu. Soalnya kan emang yang namanya digitalisasi itu emang sangat diperlukan, bukan untuk 2045 nanti, tapi ya pada tahun-tahun sekarang juga tentunya akan sangat diperlukan sekali, apalagi mempertemukan antara si mentor dengan yang interest terhadap perhutanan sosial ini. Ya, saya kira idenya itu terkait dalam hal edukasi terutama itu sangat diperlukan sekali untuk mengedukasi masyarakat terkait perhutanan sosial ini. Ya, pokoknya keren banget, Kak. Terima kasih, Mas Rio. Dan satu lagi mungkin inovasinya juga bisa dikolaborasikan dengan inovasi saya tentunya. Yang mana nanti dalam hal kita bisa kayak membuat satu platform yang sama gitu, yang nantinya platform itu tuh ada kegiatan pemasaran, ada kegiatan edukasi, mungkin itu bisa dikolaborasikan tentunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rio. Iya, terima kasih Pak Tri. Ya Mas Rio, betul sekali. Memang kalau bisa dikolaborasikan karena tadi di sistem itu ada blok khusus misalnya tentang market ya. Nah, bicara tentang tadi blockchain, kripto ada di market itu gitu. Nah, kemudian saya mohon izin juga menanggapi, saya juga lagi baca-baca juga tentang blockchain, Mas Rio. Nah, yang saya tahu
blockchain terkhusus kripto ya. Kalau kripto itu kan misalnya seperti Bitcoin. Bitcoin ini dia memang masih menggunakan sumber daya listriknya itu dari energi fosil, dan memang tidak mudah untuk memindahkannya ke energi terbarukan karena alasan daya atau apa gitu, dan itu memerlukan energi yang sangat besar. Nah, Bitcoin yang lainnya seperti Ethereum, Polygon, Matic. Nah, ini Bitcoin, Ethereum, Polygon, Matic ini sudah mau mengarah ke energi terbarukan gitu. Nah, jadi blockchain atau kripto yang diusung Mas Rio nanti guidance-nya adalah ya harapannya bisa sebagai wadah untuk memanfaatkan energi terbarukan juga gitu untuk pengembangannya. Nah, ya, kemudian yang kedua, saya memahami bahwa saat ini kalau kripto yang sekarang ini memang lebih ke komoditas. Tapi kalau sebagai alat tukar sebagai mata uang memang masih belum diakuin ya, Mas Rio ya, kalau dari segi siklusnya. Cuma saya juga kurang paham karena saya baca ada juga token IDR gitu, token dalam rupiah. Tapi dia memang basisnya rupiah gitu. Nah, menurut saya kalau memang bayangan saya seperti ini, kalau mungkin gagasannya mungkin bisa lebih menjuruskan atau menyesuaikan zaman. Misalnya memang kripto ini masih trennya komoditas atau nilai investasi. Nah, mengapa tidak dikembangkan dulu sebagai alat investasi? Kemudian hasil dari perdagangan komunitas kriptonya Mas Rio itu bisa menjadi biaya untuk proyek sosial gitu, Pak. Bisa jadi biaya proyek sosial, misalnya 50% disisihkan untuk proyek sosial, pengembangan perhutanan sosial. Kalau basisnya memang untuk investasi gitu, untuk investasi. Kalau berbicara tentang di kripto sudah menjadi mata uang, nah saya masih bingung tuh konsepnya nanti ke depannya, apakah mata uang ini memang ya tadi seperti memang memutus rantai pasar, tapi berarti tidak ada margin apakah juga bisa diinvestasikan gitu. Jadi atau malah memang penerapan blockchain-nya tadi, Pak ya, karena memang dari segi sisi yang ada sekarang ini hanya dari salah satu dari sebagian besar potensi teknologi blockchain. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi ke Mas Rio. Terima kasih. Mas Rio menanggapi, silakan. Ini diskusi tahun 2045 nih. Izin menanggapi lagi Pak. Ya mungkin terima kasih banyak Kak Asad atas masukannya, emang benar itu. Dalam hal ini ya memang dalam jaringan-jaringan blockchain itu kan terbagi menjadi beberapa, ada Binance, ada Polygon, ada Ethereum, dan tentunya ada beberapa jaringan juga yang emang menggunakan energi fosil dan juga energi terbarukan. Tapi untuk sekarang ini memang lagi gencar-gencarnya itu jaringan yang memakai energi terbarukan itu. Dalam hal ini mungkin nanti juga inovasi saya ini juga mungkin memang bisa mendukung juga terhadap energi terbarukan seperti itu. Terus juga ya memang agak rumit sistematikanya ketika berbicara soal cryptocurrency gitu. Tapi yang saya sampaikan tadi bahwasannya kita itu bisa juga dengan kayak membuat konsep secara sederhananya dulu. Jadi dengan alur pemasarannya itu saya baca beberapa artikel, ada juga yang sudah memakai teknologi blockchain ini seperti dalam pertanian. Kita juga pernah sempat membaca ya jurnal terkait hal itu. Dalam hal ini juga di bidang pertanian, dalam hal pemasarannya akan sangat mudah gitu. Dalam artian dari tangan produsen ke konsumen itu akan lebih cepat gitu. Dalam hal ini bisa diterapkan juga nih dalam perhutanan sosial. Jadi konsepnya sederhana itu sih untuk saat ini. Mungkin untuk kedepannya memang bisa dikembangkan lebih lagi itu, terutama untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Rio, Mas Asad untuk komentar dan tanggapan masing-masing. Pak Petra, silakan menanggapi komentar mereka. Iya, jadi komentar orang punya komentar gitu ya Pak Tri. Enggak, justru saya pikir memang ada interkoneksi dan juga
keselarasan antara apa yang dibicarakan oleh Mas Rio, apa yang dipikirkan juga oleh Mas Asad gitu, bahwa sebenarnya bisa saling mengisi dan justru bagaimana menguatkan komunitas itu kan memang seperti lewat platform-platform seperti si teman gitu. Jadi itu juga menjadi bagian dari kembali lagi bicara mengenai ekosistem. Jadi masing-masing ini penting untuk dalam konteks keseluruhan ekosistem PS yang mau disasar ke depannya, dan berpikir futuristik, bukan mengulang kesalahan dari masa lalu, tetapi mencari solusi-solusi baru. Saya juga pikir menarik terkait yang apa Mas Asad sampaikan gitu, bahwa juga dengan masalah pemanfaatan energi yang begitu besar dan tidak ramah lingkungan, apakah justru dengan penyediaan platform seperti ini justru bisa menjadi satu tawaran ke sistem-sistem blockchain yang berkembang untuk investasi atau juga menempatkan sebagai token sebagai sedikit sebagai kompensasi terhadap energi yang selama ini mereka pakai, dan juga mereka juga butuh good stories mengenai apa yang kemana mereka investasi untuk meningkatkan ketertarikan komunitas, ketertarikan investor terhadap currency-nya mereka juga gitu ya Pak. Jadi banyak hal yang saya lihat timbul dari gagasan dan kotak-kotak baru yang dikembangkan oleh Mas Rio dan Mas Asad. Luar biasa. Terima kasih ya, boleh dengar ide-idenya. Terima kasih Mas Rio, Mas Asad. Terima kasih Pak Tri. Nanti saya mau ngobrol sebentar sama Pak Petra. Oke, teman-teman pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan dua paparan dari peserta Sekolah Social Forestry Batch 2, Rio tentang social forestry, crypto, blockchain, dan sebagainya, yang sesuatu yang sangat visioner. Kemudian Mas Asad diskusinya menjawab permasalahan yang ada saat ini, yang masih akan dibutuhkan sampai puluhan tahun ke depan. Saya pikir ide-ide yang diperlukan kerja knowledge management dari para pihak yang terlibat di social forestry. Pak Petra, ini betul-betul thinking in so many boxes ya, dari dua saja ya. Jadi itu kayaknya memang harus kita promosikan terus, kita gali, kita kembangkan dengan pengetahuan yang ada sehingga betul-betul bisa dikerjakan, Pak Petra ya. Ada gagasan nggak bagaimana membawa ini ke dalam realitas? Sebenarnya dua-duanya nggak jauh dari realitas ya Pak Tri. Cuma mungkin mempertemukan dan hubungkan dengan beberapa jejaring yang ada, yang punya niat dan visi yang sama. Tapi kembali lagi, ini kan karena ini kan ide mereka, jadi apa ya, kemana mereka harapkan ide ini bisa berkembang, lalu apa yang kita bisa sama-sama cari sebagai jalur-jalur untuk mendukung gagasan-gagasan ini Pak Tri. Tapi menurut saya nggak jauh dari realitas sebenarnya dua-duanya Pak Tri. Siap Pak Petra, ini realitas, jadi nggak terlalu jauh dengan realitas ya. Ide-ide yang muncul dari kaum muda, teman-teman muda yang di bawah umur 28 tahun, yang terbukti ternyata tidak terlalu jauh dari realitas, tapi gagasannya betul-betul out of the box, in their box ya, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Justru kadang kita ya boxnya kita yang menghambat untuk mereka berkembang. Jadi bagaimana crowdsourcing untuk finance dan sebagainya. This is a new generation ya Patri. Jadi justru kita yang sekarang belajar dari teman-teman ini bagaimana dan sejauh mana bisa memberikan ruang untuk yang mendukung kiprah mereka. Setuju Pak Petra, kita bisa mendukung mereka jika kita mampu dukung mereka, atau kita tidak menghambat mereka ketika mereka ingin maju ke depan ya. Persis. Baik Pak Petra, terima kasih banyak sudah mau bergabung menjadi penanggap atau memberikan input kepada gagasan-gagasan di sore hari ini 2 orang. Kita akan lanjut untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan gagasan sesore yang lain. Pak Petra, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Tri.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah menjadi pemirsa dari acara sesore siang hari ini dengan 2 orang pemerasaran dari peserta sesore. Kita ketemu lagi di sesore dan acara selanjutnya dari sesore batch 2. Tunggu di informasinya di channel yang sama ini. Sampai ketemu lagi, salam sesore.